Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga sekarang. Berbicara tentang pengaruh Islam di Indonesia, tentu ada banyak kisah dan sejarah yang dapat kita bahas. Idul Adha adalah salah satu hari raya yang ada di agama Islam. Layaknya Idul Fitri, hari raya ini mempunyai ciri khasnya sendiri. Kaum muslimin seluruh dunia merayakan Idul Adha dengan melakukan penyembelihan sapi atau kambing. Penyembelihan hewan kurban biasanya dilakukan setelah sholat Id yang dilakukan di pagi hari. Kalau secara umum menikmati daging hasil kurban biasanya dilakukan dengan cara membakar sate bersama keluarga, teman, tetangga, atau kerabat lainnya. Tak lupa juga diberikan kepada fakir miskin sebagai salah satu yang berhak mendapatkan daging kurban. Beberapa daerah di Indonesia merayakan Idul Adha dengan tradisinya tersendiri, seperti yang dilakukan oleh warga Pasuruan. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur itu menggelar tradisi manten sapi atau pengantin sapi sehari sebelum hari Idul Adha. Hewan kurban dihias sedemikian rupa. Sebelum akhirnya diarak dan diserahkan kepada panitia kurban, warga setempat melakukan tradisi ini dalam rangka penghargaan pada hewan yang akan dikurban. Manten sapi adalah salah satu contoh dari sekian banyak tradisi yang ada di Indonesia. Masih banyak pengaruh Islam yang menjadi tradisi di Indonesia. Kebanyakan dari tradisi tersebut merupakan akulturasi Islam dari Hindu-Buddha. Hal tersebut dikarenakan Hindu-Buddha yang lebih dulu masuk ke Nusantara dibanding Islam. Seperti yang terjadi di bidang politik, dahulu kala saat Nusantara masih kenal dengan Hindu-Buddha, raja dianggap sebagai titisan dewa. Setelah pengaruh Islam masuk, konsep raja diganti dengan Islam Khalifah atau pemimpin umat. Sebutan raja diganti dengan sultan atau dalam bahasa Arab berarti penguasa kerajaan atau sunan, yang artinya dihormati. Kalau kamu familiar dengan sebutan kiai, kata itu adalah sebutan untuk penasihat pribadi sultan atau sunan. Tapi kalau dilihat di bidang pemerintahan, tidak ada perubahan menyeluruh yang berasal dari pengaruh Islam. Nama sultan dari kesultanan yang ada di Jawa tidak menggunakan nama Islam, melainkan menggunakan nama dari budaya Jawa seperti Sultan Trenggalek, Sultan Hadiwijoyo, Susohan Mangkunegoro, Hamengkubuwana, dan Pakubuwana. Di bidang sosial budaya, datanya Islam menghilangkan sistem kasta yang diajarin sama agama Hindu. Selain itu, masyarakat sudah tidak lagi menggunakan kalender Saka. Sultan Agung dari Mataram bikin kalender Jawa yang berdasarkan perhitungan peredaran bulan Hijriah. Bahasa yang digunakan sehari-hari pun banyak yang berubah. Ada banyak kosakata Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Nusantara. Penyebutan hari dalam kalender termasuk salah satu yang terpengaruh atas serapan tersebut. Senin berasal dari kata Isnain, Selasa dari kata Sulasa, Rabu dari kata Rengba, Kamis dari Hamis, Jumat dari Jumat, dan Sabtu dari Sab. Kamu pasti punya teman yang namanya bernuansa Arab kan? Atau kamu adalah salah satu orangnya? Karena pasti ada nama-nama orang Indonesia yang bernuansa Arab, seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Hasan, atau Ibrahim. Nah, nama-nama itu juga bagian dari pengaruh masuknya Islam di zaman kerajaan dulu. Bidang lain yang kena pengaruh masuk Islam adalah kesenian. Kita bisa lihat dari seni bangunan yang ada di negara kita ini, kayak misalkan makam, masjid, dan keraton. Bangunan-bangunan ini nunjukin akulturasi dari Hindu. Buddha juga bisa kita lihat kalau masjid itu atapnya dibuat bertingkat dan jumlahnya selalu ganjil seperti candi. Selain bangunan, kesenian yang terpengaruh juga adalah seni sastra. Pengaruh dari Islam atau Arab bisa dilihat dari syair yang terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya. Ada juga yang terpengaruh Persia, yaitu hikayat atau kisah yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji, Semirang, dan hikayat Bayan Budiman. Diubah jadi kesenian yang terpengaruh akulturasi dari datangnya Islam ke Nusantara. Pada masa itu, seniman menerapkan teknik siltrasi. Ini adalah teknik yang dilakukan untuk menyamarkan pikiran makhluk hidup. Hal ini dilakukan karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk melukis makhluk hidup bernyawa dalam konteks penyembahan berhala. Masuknya Islam ke Jawa juga mengubah bentuk wayang yang aslinya mirip bentuk manusia jadi gak mirip lagi.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.